Oke. Nah, malam hari ini saya ingin membuat apa ini summary dari materi kita selama beberapa hari ya. Kemudian mungkin lebih banyak tanya jawab nanti ya. Oke, kita mulai ya. Kemarin kita sudah bahas mengenai panggilan untuk menjadi sempurna. Tapi malam hari ini saya ingin membuat satu kesimpulan yang sistematis dan kemudian lebih dalam sedikit ya, sedikit ya untuk membahasnya ya. Nah, di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 48 ya, Yesus yang berkata ya, karena itu haruslah kamu sempurna. Saudara kalau perhatikan haruslah kamu sempurna itu kira-kira anjuran atau harapan atau perintah. Hmm? Kita bisa tahu ya, itu adalah imperatif, ya, imperatif, perintah, haruslah, you must be, gitu, ya, haruslah, you must be, gitu ya, imperatif, haruslah kamu sempurna, ya. Nah, ada referensinya, gitu. Dan Yesus berkata sama seperti ini ya. Saya sengaja penggal di situ supaya teman-teman memiliki satu penekanan ya. Sama seperti ya, your father in heaven, Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Nah, saudara, kegentaran hidup di sini, di dunia ini, di bumi ini, itu disebabkan karena keidealan daripada rancangan Allah semula itu meleset, gitu, meleset. Dan meleset ini karena sebenarnya kesempurnaan daripada ciptaan itu, ya. Salah satu elemen di dalam manusia itu kemudian memutuskan berbeda, memutuskan berbeda, yaitu mengambil pilihan yang berbeda dari apa yang diharapkan oleh pencipta, ya, oleh penciptanya, tentu saja, ya. Nah, ini yang membuat kemudian rancangan itu jadi meleset. Sehingga muncul yang namanya the thoughts of devil, rancangan kecelakaan. Dari kata the thoughts of devil, rancangan kecelakaan berarti rancangan yang jahat kan gitu. Rancangan yang jahat. Pernah ada pertanyaan, kalau Bapak itu adalah sumber dari segala sesuatu, gitu ya. Artinya tidak ada yang tidak berasal dari Bapa. Terus orang bertanya, kalau gitu iblis berasal dari mana? Gitu kan? Iblis itu berasal dari mana? Siapa yang menciptakan iblis? Atau siapa yang menciptakan uh, uh, setan gitu ya? Satan ya? Nah, sebenarnya jawabannya saudara adalah Allah menciptakan uh, angelic uh, makhluk-makhluk uh, surgawi ya, makhluk-makhluk rohani sebenarnya ya. Dan itu diantaranya adalah malaikat-malaikat itu kan gitu sebenarnya ya, yang diciptakan itu. Mereka ini diciptakan ya, itu tentu saja untuk kehidupan di surga ya, di mana Bapa itu bertahta, bersemayam. Tetapi dari rancangan semula kemudian di dalam keberadaannya mereka kemudian memilih untuk apa? Memilih untuk tidak satu jalan gitu dengan apa? Dengan penciptanya itu. Nah, itu yang kemudian menimbulkan menimbulkan kejahatan, menimbulkan
kecelakaan. Tadi ada muncul rancangan kecelakaan kan. Sama seperti ketika Adam itu diciptakan sungguh amat baik, di dalam sungguh amat baik itu ada free will gitu. Dan itu adalah sungguh amat baik karena kemudian manusia itu dengan hikmatnya, ya, dengan rupa dan gambar Elohim itu dapat gitu. Sebenarnya dia dapat untuk menghasilkan apa? Sesuatu yang agung, yang mulia gitu. Dari keadaan seperti itu. Tetapi sebaliknya, dia juga dapat ya menghasilkan sesuatu yang tidak agung, tidak mulia gitu. Dia bisa menghasilkan sesuatu yang tidak agung dan tidak mulia. Nah, hal ini nyata dari kejatuhan Adam ya ke dalam dosa ya. Adam jatuh ke dalam dosa. Nah, teman-teman ya, akhirnya itu menjalar kepada seluruh umat manusia. Dia menjalar kepada seluruh umat manusia dan bukan hanya umat manusia. Bumi ini dikutuk gitu. Ya, bumi ini dikutuk. Jadi bumi ini dikutuk. Makanya kalau ada orang yang berkata bahwa bumi ini itu akan di uh, reborn gitu ya, lahir kembali, diperbaiki gitu ya. Ini bumi yang ini itu terkutuk. Sehingga itulah kenapa ada langit yang baru dan bumi yang baru gitu. Dan itu tidak di sini ya. Itu tidak di sini. Jadi keadaan bahwa dunia ini itu sudah terkutuk dan kemudian dikuasai oleh tadi malaikat yang kemudian juga memilih jalan yang ya, memilih jalan yang serupa nih ya dengan jalan yang kemudian Adam manusia pertama ya Adam dan Hawa pilih, maka ini kombinasi ini yang menjadi ada rancangan kecelakaan gitu. Terjadi di sini di bumi ini. Dari sanalah semua kekhawatiran, kegelisahan, kegentaran, ya, problematika kehidupan itu kemudian muncul, ya, lahir, ya, berjalan, ya, gitu. Itu menarik teman-teman, ya. Nah, maka, ya, ketika Petrus bertanya kepada Yesus kan di dalam Yohanes pasal 13 ya. Tuhan, kemanakah engkau akan pergi? Ya, Tuhan, kemanakah engkau akan pergi? Yesus kan menjawab, ke tempat kemana aku pergi, engkau tidak dapat datang sekarang, tapi kelak engkau akan datang. Itu ayat-ayat terakhir di dalam Yohanes pasal 13. Yohanes pasal 14 dimulai dengan kata, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Itu memberikan jawaban kepada Petrus yang bertanya, Tuhan, kemanakah engkau akan pergi? Dia sedih. Dia dalam satu suasana batin yang tahu bahwa dia akan ditinggalkan. Dan yang menarik ada, teman-teman. Ketika Yesus katakan, jangan gelisah dan gentar hatimu, itu yang dia kasih tahu kepada murid-murid adalah di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi secara otomatis sebenarnya dia mau katakan bahwa di sini itu tidak akan ada jawaban yang bisa membuat engkau menjadi tenang, yang membuat engkau tidak gelisah lagi gitu.
Di sini itu tidak akan ada sesuatu yang membuat engkau tidak akan gentar lagi gitu. Nggak ada. Memang harus kau tinggalkan ini. Makanya jawaban Yesus lebih detail lagi. Aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Gitu. Ini harus diulang-ulang tuh di dalam di dalam suneidesis, di dalam kesadaran kita itu. Ya. Kita ulang-ulang itu. Itu harus benar namanya peripateo gitu. Peripateo itu harus diulang terus-menerus sampai dia menjadi seirama itu. Gitu. Ya, itu adalah kebenaran tuh. Kebenaran yang dikenakan pada manusia batiniah kita. Bahwa di sini itu bukan jawaban. Di sini engkau tidak mungkin tidak gelisah. Di sini tidak mungkin engkau tidak gentar gitu. Hanya di rumah Bapa engkau tidak akan gentar dan tidak akan gelisah. Itu poin penting ya teman-teman. Ya. Jadi dia katakan kalau aku telah menyediakan tempat bagimu, maka aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, ya, supaya di tempat aku berada kamu juga berada. Kemudian kan Thomas bertanya kan gitu. Bagaimana kami dapat datang ke tempat engkau pergi katanya kan? Nah, baru ayat 6 Yesus menjawab kan, akulah jalan, ya. Akulah jalan. Tidak ada seorang pun yang tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, gitu ya. Jadi di sini teman-teman saya mau ulang bahwa memang ada satu tempat. Ya, ada satu tempat. Nah, tempat itu namanya tempatnya Bapa. Bapa yang dimaksud adalah Bapa yang di surga. Gitu. Ya. Bapa yang dimaksud adalah Bapa yang di surga. Theo Patros, ya. Bapa yang di surga. Di dalam Yohanes 8 ayat 54, Yesus tuh secara eksplisit menjelaskan bahwa Bapa yang memuliakan aku itu, ini yang dimaksud Bapa yang di surga, dia kepada orang Yahudi, kepada keturunannya Abraham, Ishak dan Yakub, dia berkata, tentang tentang itu kamu berkata dia Allah kami, dia Elohim kami, gitu. Nah, siapa ini dia Elohim kami? Kepada orang Yahudi dia berkata kan. Nah, itu kan dicatat di dalam Keluaran 3 ayat 14, 15, 16 ya. Aku adalah aku. Aku Yahweh ya. Yod He Vav He kan. Aku adalah aku. Yod He Vav He itu namaku. Nah, itu diulang di dalam Yesaya 42 ayat 8 kan. Yod He Vav He, Yahweh, itulah namaku. Jadi secara clear Yesus berkata yang dia maksud Bapa yang di surga itu adalah Yahweh. Ya. Itu adalah Elohim Yahweh. Itu pertamanya. Jadi Bapa yang di surga itu ada tempatnya secara fisik. Nah, teman-teman, ketika Yesus kemudian diutus oleh Bapa itu ke dunia ini, dia memberi panggilan yang jelas dan itu adalah perintah. Dia katakan haruslah kamu sempurna. Karena Bapamu yang di surga itu adalah sempurna, gitu. Nah, itu kita harus secara solid ya. Secara solid mengenali dan mengetahui itu bahwa ini benar-benar ketika kita diajak pulang gitu ya. Kita ke Yesus berkata, aku akan datang kembali untuk membawa kamu ke tempatku. Ini yang datang ke tempatnya ini, itu adalah orang yang memenuhi panggilan ini, yaitu haruslah kamu sempurna. Dan kita bisa buktikan itu. Rupanya benar harus sempurna. Ya, ya kita ketemu loh itu saudara. Kita ketemu dengan beberapa hari materi ini kita bahas. Ya, jadi secara eksplisit, ya, secara eksplisit
di dalam Alkitab, ya. Kita bisa tangkap itu dan kita bisa uji itu bahwa betul ya. Kita akan pulang ke rumah Bapa di surga dan Bapa yang di surga ini itu adalah Bapa yang sempurna. Jadi ada yang menarik, Saudara. Kalau Saudara perhatikan, disebut karena Bapamu yang di surga adalah Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi Bapa di surga itu ekuivalennya itu sempurna. Gitu. Tetapi ketika disebut Yesus, Yesus itu disebut ketika ia mencapai kesempurnaan. Jadi ada satu proses Yesus menjadi sempurna. Menarik ya. Dan ketika orang-orang benar disebut orang-orang benarnya menjadi sempurna. Jadi become perfect, ya. Become perfect, menjadi telios gitu, menjadi sempurna. Tapi kalau Bapa disebut Bapamu yang di surga adalah sempurna, gitu. Ya, itu juga menarik itu, ya. Jadi kalau kita mau pulang ke rumah Bapa, maka harus kita kenali bahwa Bapa yang di surga itu adalah sempurna. Sehingga you must be perfect. Kamu harus menjadi sempurna. Nah, tentu saja ada jalannya, ada caranya. Bapa mengutus Yesus, ya. Bapa mengutus Yesus. Sehingga ya di dalam Ibrani 5 ayat 9 tercapailah satu keadaan itu, ya. Dan sesudah ia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, mencapai kesempurnaannya. Saudara ya, berbeda sekali dengan di atas ya. Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kalau di dalam Ibrani 5 ayat 9 dikatakan, sesudah ia mencapai kesempurnaannya. Gitu. Ya. Jadi, Yesus menjadi sempurna. Ya. Yesus mencapai kesempurnaan. Artinya sebelum dia naik ke surga, dia menyelesaikan itu. Dia mencapai itu. Dan dia menjadi pokok keselamatan. Dia menjadi sumber daripada keselamatan itu. Dia menjadi penyebab dari keselamatan itu. Dia menjadi pokok. Ya. Dia yang menyebabkan keselamatan itu bisa terlaksana. Gitu. Karena apa? Karena dialah yang menjadi korban pendamaian. Gitu. Ya, menarik saudara ya. Dia menjadi begitu, artinya dia menjadi pokok itu, artinya dia menjadi jalan. Dan dia jadi pokok, dia jadi jalan setelah ia mencapai kesempurnaannya. Oke? Ya, sampai di situ ya. Jadi dia menjadi jalan, dia menjadi pokok. Ini saudara ya. Dia menjadi jalan untuk bisa orang datang kepada Bapa yang sempurna setelah ia mencapai kesempurnaannya. Saya ulang nih ya. Dia menjadi jalan untuk orang yang percaya datang kepada Bapa setelah Yesus mencapai kesempurnaannya. Gitu. Luar biasa itu saya pikir. Dan dengan demikian ia menjadi pokok, dia menjadi penyebab gitu ya. Dia menjadi pokok, dia menjadi penyebab. Keselamatan itu bisa terlaksana gitu. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang taat kepadanya. Wah, orang yang taat kepadanya. Nah, siapa orang-orang itu? Siapa orang-orang itu? Di dalam Ibrani 12 ayat 18 sampai 22. Ya. Nah, ini salahnya. Ayat 22 sampai 24 ya. Dikatakan di sini kamu sudah datang ke Bapa yang di surga. Ini bisa diganti nih saudara. Ya, ke kota Allah Yerusalem surgawi. Ya. Ke kota Allah Yerusalem surgawi. Ya. Ini sama dengan ini. Bapamu yang di surga. Ya. Kamu telah datang ke kota Allah Yerusalem surgawi. Di sana ada siapa? Di sana ada Allah kepada Elohim dan juga ada Yosua Hamasia, ada Yesus.
Selain itu ada beribu-ribu malaikat dan ada manusia. Manusia di sini digambarkan sebagai satu kesatuan yang namanya jemaat, ya, yang adalah jemaat, dan mereka itu secara pribadi disebut roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Saudara kalau ingat Roma pasal 8 ayat 23 dikatakan karunia sulung roh. Nah, ya. Jadi kepada setiap orang yang telah percaya itu diberi yang namanya karunia sulung roh. Mereka ini adalah jemaat anak-anak sulung. Tetapi orang-orang ini sampai ke Yerusalem surgawi apabila apa? Apabila mereka telah menjadi sempurna. Nih, saudara perhatikan. Bapa yang di surga itu sempurna. Tetapi Yesus yang adalah jalan untuk datang kepada Bapa yang sempurna itu harus mencapai kesempurnaannya. Harus ada proses supaya menjadi sempurna. Dan dia menjadi yang sulung. Ya kan? Dia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, orang-orang yang disebut menjadi taat kepadanya, itu adalah orang-orang yang memiliki karunia sulung roh. Ya kan? Sehingga mereka menjadi jemaat anak-anak sulung. Artinya apa? Artinya ahli waris. Kan? Artinya ahli waris. Dan mereka ini ya harus menjadi sempurna. Artinya juga ada proses untuk menjadi sempurna. Nah, dari 3 ayat ini, teman-teman, kita bisa tahu sekarang bahwa panggilan untuk menjadi sempurna ini secara sistematis itu dibangun kebenarannya di dalam Alkitab dan itu terlaksana melalui setiap karya Kristus ya yang telah diselesaikannya di bumi ini dan kita yang menjadi percaya kepada Kristus harus ikut jejaknya itu supaya kita yang ikut Yesus yang sudah dibenarkan di dalam iman, itu bisa menjadi sempurna. Nah, ada yang menarik di sini, saudara. Dipakai kata orang-orang benar, orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Nah, bagaimana orang supaya menjadi orang benar? Hmm? Bagaimana orang percaya bisa menjadi orang benar? Kita sekarang mau melihat tuh bagaimana cara mengikuti jejak Kristus yang mencapai kesempurnaannya. Karena di Yerusalem surgawi, di rumah Bapa itu yang ada adalah orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Gitu. Ya, orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Nah, saya mau tanya, apa yang menyebabkan kita, apa yang menyebabkan manusia menjadi orang benar? Hmm? Dibenarkan karena menerima Injil kerajaan. Dibenarkan karena? Menerima Injil kerajaan. Injil Oke, dibenarkan karena menerima Injil. Itu artinya apa, Pak? Didamaikan dengan Allah. Kita ini dibenarkan karena apa? Karena penebusan darah Yesus. Iya, dibenarkan karena penebusan darah Kristus. Apakah kita bisa benar kalau penebusan darah Kristus itu sudah terjadi? Kan penebusan darah Kristus sudah terjadi kan? Apakah semua orang jadi orang benar? Yang menerimanya. Yang menerimanya. Yang menerimanya. Yang menerima ini disebut apa, Pak? Apakah kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatan kita? Tidak, karena kasih karunia. Apakah kita dibenarkan karena kasih karunia itu?
Ayatnya ada di mana tuh? Kasih karunia itu apakah sudah ada? Sudah ada Sudah ada. pemberian Allah. Jadi setiap orang dibenarkan karena kasih karunia itu sudah ada? Tidak ya? Kita dibenarkan karena apa? Darah Yesus. Oke, darah Yesus itu sudah tercurah di atas kayu salib kan? Sebagai penebusan. Tapi kemudian apakah semua orang jadi benar? Jadi orang benar? Karena itu? Tidak hanya orang-orang yang menerima karunia surung roh. Apa yang menyebabkan orang yang percaya ini menjadi benar? Karena Kristus yang datang ke dunia. Oke, Kristus sudah datang ke dunia kan? Apakah kemudian orang-orang menjadi semua jadi orang benar? Tidak, karena ada pilihan. Apakah orang dibenarkan karena perbuatan? Tidak. Tidak. Kristus sudah datang ke dunia ini karena ditentukan oleh Allah untuk menjadi pendamaian. Itu kenapa jadi pendamaian? Karena dia menjadi korban penebusan. Kan gitu. Jadi pendamaian karena apa? Berdamai karena jadi korban penebusan dirinya sendiri. Ya dengan cara disalib, mencurahkan darahnya kan gitu. Tetapi apakah dengan itu serta-merta semua orang jadi orang benar? Jawabannya tidak. Jadi orang dibenarkan karena mengenakan firman. tadi Bapak udah mulai dengan satu kata, tapi sambungannya nggak lanjut. Injil itu adalah Kekuatan Allah. kekuatan Allah. Amin. Roma 1 ayat 16. 17. Roma 1 ayat 16-17. iya. Mulai dengan 16 ya. Roma 1 ayat 16 yang berkata Injil adalah kekuatan Allah. Jadi orang benar ini karena apa? Jadi saya benar karena apa? Ini penting. Tapi aneh juga kalau teman-teman nggak jawab. Orang benar karena perbuatan? Tidak toh? Jadi orang benar karena Penebusan Yesus. iya, tapi Yesus sudah menebus memang kan? Yesus itu sudah mendamaikan. Mengikuti jejak Kristus. Yesus jadi apakah orang menjadi benar kalau dia hanya kalau dia mengikuti jejak Kristus? Hmm? Ini orang benar karena iman, percaya kepada iya dong. Pertama gini nih, orang benar karena dibenarkan. Nah, itu tuh pastor udah baru tulis. Jadi orang benar, kita menjadi orang benar karena dibenarkan. Nah, dibenarkan oleh apa? Karena melakukan hukum-hukum, karena perbuatan, bukan. Karena iman. Hanya satu statement dalam Alkitab. Kamu dibenarkan karena iman. Itu yang ada ayat. Kalau kita dibenarkan karena penebusan Yesus, nggak ada. Karena penebusan Yesus terjadi. Tapi apakah kita dibenarkan? Otomatis enggak. Kalau kamu punya iman terhadap itu baru. Iya kan? Ini penting ya. Itu penting tuh. Karena itu jadi dasarnya gitu. Itu pemberian Allah. Kan? Itu kasih karunia. Gitu. Makanya saya bilang tadi Pak Tadus sebenarnya udah mulai pertama kali dengan statement yang benar. Kita dibenarkan karena apa? Iya, karena ada Injil kan? Nih, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang itu, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah.
yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sama seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi orang benar ini kan kan kalau teman-teman perhatiin di sini, ini sebelum kita bilang dia menjadi sempurna, ini ada kata-kata dia adalah orang-orang benar. Jadi nggak mungkin orang yang tidak dibenarkan oleh iman itu sampai ke Yerusalem surgawi. Itu nggak mungkin. Nah ini teman-teman, nggak mungkin orang yang nggak mungkin bukan orang yang benar, artinya dibenarkan oleh iman kepada Kristus, yang bisa sampai ke rumah Bapa, gitu loh. Yang bisa tangkap ya. Kan Yesus bilang, akulah jalan untuk sampai ke rumah Bapa, gitu. Akulah jalan untuk sampai ke rumah Bapa, Bapa yang adalah sempurna. Karena aku bilang aku adalah jalan untuk sampai ke rumah Bapa, Bapa yang adalah sempurna, maka aku harus mencapai kesempurnaan. Coba, teman-teman ada yang bisa ulang nggak itu? Coba Pak Tadus ulang itu. Bisa nggak ulang nggak tuh kesimpulan pertama? Saya benar karena Belum ada kata saya tadi, Pak. Belum ada. Saya ulang ya. Perhatiin ya. Yesus berkata, akulah jalan untuk datang kepada Bapa di dalam Yohanes 14 ayat 6. Yaitu Bapa yang adalah sempurna. Maka aku Yesus Yesus berkata begitu, harus mencapai kesempurnaan. Kan begitu? Dari 2 ayat Ibrani 5 ayat 9 kita bisa simpulkan gitu kan? Yesus adalah jalan untuk datang kepada Bapa yang adalah sempurna, dengan cara Yesus mencapai kesempurnaannya. Itu dulu itu kan? Karena kita harus mengikuti jejaknya nih. Nah, kalau kita mengikuti jejaknya, barulah orang-orang benar bisa berkata begini. Orang-orang benar bisa berkata begini. Untuk datang kepada Yerusalem surgawi, yaitu rumahnya Bapa yang adalah sempurna, maka aku sebagai orang benar harus menjadi sempurna. Oke? Nah, sekarang bagaimana cara orang-orang benar ini menjadi sempurna? Cara satu-satunya adalah melihat manusia yang telah menjadi sempurna, yaitu manusia Kristus Yesus. Manusia Kristus Yesus itu mencapai kesempurnaannya. Ada yang menarik nih teman-teman. Ada yang bisa bantu saya baca 1 Timotius 2 ayat 5? 1 Timotius 2 ayat 5. karena Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi siapa yang disebut pengantara, Pak? Yesus. Bukan, Pak. Siapa yang disebut pengantara? Manusia Yesus Kristus. Oke, manusia Kristus Yesus, kan? Gitu. Nah, yang menarik di sini disebutkan nih ya. Terima kasih Pak Tadus. Ke Yerusalem surgawi di situ ada siapa? Ada Yesus dan di state ulang kata-kata tadi, pengantara. Siapa pengantara ini? Manusia Kristus Yesus. Jadi, teman-teman, manusia Kristus Yesus mencapai kesempurnaannya untuk dapat menjadi jalan, untuk dapat menjadi pokok, untuk dapat menjadi teladan, untuk dapat menjadi yang sulung, datang kepada rumah Bapa, yaitu Bapa yang adalah sempurna. Dia adalah teladan, dan kita harus ikuti jejaknya. Karena kita adalah manusia. Nah, kita berangkat dari mana? Kita berangkat dari kita dibenarkan. Nah, itu langkah pertama ya. Jadi kita harus orang benar. Dari sini saja teman-teman bisa menjawab pertanyaan, siapa aja yang sampai ke Yerusalem surgawi? Siapa saja yang sampai ke rumahnya Bapa? Sudah pasti ada elemen di depan orang benar. Orang benar ini adalah siapa? Orang yang dibenarkan.
Ya. Dan orang yang dibenarkan ini oleh apa? Oleh hukum Taurat? Bukan. Orang yang dibenarkan oleh iman di dalam Kristus. Coba baca Galatia 2 ayat 16. Galatia pasal 2 ayat 16. Galatia 2 ayat yang ke-16. Kamu tahu bahwa tidak kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat, sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Bagus ya, amin ya. Jadi jangan lupa tadi ya, pertanyaan tadi ya, itu ya. Jadi kita dibenarkan karena, Yandri, karena apa? Iman kepada Yesus Kristus. Oke, itu harus komplit. Kita dibenarkan atau menjadi orang benar karena iman kepada Yesus Kristus. Di belakangnya Yesus Kristus itu banyak embel-embel. Dia adalah korban penebusan, sehingga dia menjadi pendamaian kan antara Allah dan dunia ini, gitu kan? Gitu. Tetapi kesimpulannya adalah kita menjadi orang benar karena dibenarkan oleh iman di dalam Yesus Kristus. Dan iman di dalam Yesus Kristus itu ada yang menarik. Iman di dalam manusia Kristus Yesus yang telah mencapai kesempurnaan. Dia menjadi jalan untuk datang kepada Bapa yang adalah sempurna. Aduh, saudara. Mudah-mudahan teman-teman menangkap gairah yang sama ya. Saya kok jadi kayak menari-nari dan dansa sendiri. Ya, saya senang sekali itu menangkap apa ya, pencerahan itu ya, namanya insightfulness daripada kebenaran itu ya. Karena pasti mulai dari situ, saudara ketika nangkap itu, maka dia akan kemudian dia bekerja. Ya. Dia akan bekerja. Itu namanya pengetahuan akan kebenaran. Tetapi dia akan memiliki apa? Dia akan memiliki internalisasi di dalam jiwa. Ya, di dalam jiwa. Itu yang dikatakan hendaklah engkau menaruh pikiran dan perasaanmu itu di dalam Kristus. Maksudnya di dalam Kristus apa? Hari ini saudara, kalau saudara bertemu kata Yesus, kata Kristus, sekarang saudara bisa langsung punya apa ya? Punya pemahaman atau pengertian bahwa oh Yesus yang sudah mencapai kesempurnaan. Coba baca Alkitab, terus kalau ketemu misalnya begini ya, hendaklah mata kita tertuju kepada Yesus, bukan Yesus yang disalib terus bayangin salib. Enggak. Bayangin apa ada di dalam pemahaman dan pengertian Yesus yang telah mencapai kesempurnaan. Itu sangat berbeda. Ya, sangat berbeda. Karena apa? Karena kemudian kita harus ikut jejaknya. Kok kita ikut jejaknya? Iya, karena dia adalah jalan. Bukan hanya jalan, dia adalah manusia Kristus Yesus. Sama seperti saudara-saudaranya dikatakan ya, tadi malam saya jelaskan kan? Sama seperti saudara-saudaranya. Gitu ya, melalui setiap ya apa yang harus dideritanya kan, sama seperti saudara-saudaranya. Dia dikatakan dia yang sulung di antara banyak saudara ya. Oke, jadi syarat pertama orang benar, rupanya orang benar dibenarkan oleh iman. Dan rupanya orang benar itu bukan hanya dibenarkan oleh karena iman kepada Kristus, tetapi orang benar itu akan hidup oleh iman. Wah, apalagi ini. Ya. Lanjut ya. Jadi orang benar, ingat saudara ya, kita dibenarkan karena iman kepada Kristus, kepada manusia Kristus Yesus. Saya kalau bicara manusia Kristus Yesus di dalam pemahaman saudara harus menangkap oh yang telah mencapai kesempurnaannya. Oke? Ya. Nah, tetapi orang benar itu bukan hanya dibenarkan oleh iman kepada manusia Kristus Yesus, tetapi dia harus hidup oleh iman. Apa bedanya, Pak? Coba baca ya. Bertolak dari iman, itu artinya dia dibenarkan oleh iman. Bertolak dari iman. Tetapi ada kalimat kedua yang namanya hidup oleh iman itu tidak hanya
tidak hanya bertolak dari iman hidupnya itu, tapi juga memimpin kepada iman. Tetapi juga hidupnya itu dipimpin kepada iman. Ini pakai kata memimpin karena maksudnya apa? Kebenaran Allah itu memimpin dia kepada iman. Gitu. Apa yang dimaksud orang benar hidup oleh iman? Bukan hanya bertolak dari iman, artinya dia dibenarkan oleh iman di dalam manusia Kristus Yesus, tetapi dia juga dipimpin kepada iman. Pak, kepada iman yang apa? Jawabnya? Hah? Iman yang sempurna. Iman yang menjadi sempurna, ya. Iman yang menjadi teleio, ya. Jadi iman yang menjadi sempurna, saudara, ya. Nah, 1 Petrus 1 ayat 9 berkata, engkau telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi, ada tingkat pencapaian tertinggi memang daripada iman ini, yaitu selamat, gitu. Jiwamu akan selamat. Dan itu namanya iman yang sempurna. Di dalam Ibrani 12 ayat 2 berkata begini, ya. Iman yang sempurna. Jadi mari kita sedikit mendalami itu. Iman seperti apa, Pak, yang jadi iman yang sempurna itu? Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada, nah saudara ya, ini jadi kaya nih sekarang. Kepada Yesus, bukan hanya kepada Yesus. Kepada manusia Kristus Yesus yang telah mencapai kesempurnaannya. Itu melihatnya kan? Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju. Apa yang di ayat 1 Ibrani pasal 12 itu dikatakan begini. Marilah kita menanggalkan segala beban dan dosa, ya, dan masuk ke dalam perlombaan, ya, yang diwajibkan. Jadi, ketika kita menjadi orang benar yang dibenarkan karena iman di dalam manusia Kristus Yesus, maka kita wajib masuk ke dalam perlombaan. Ini yang disebut orang benar ini hidup oleh iman, artinya dipimpin kepada iman. Dia masuk dalam perlombaan. Nah, dikatakan di sini melakukannya, yaitu perlombaan itu, tertuju pada manusia Kristus Yesus yang telah mencapai kesempurnaan, gitu loh, saudara. Nah, dijelaskan di situ ya, diulang penjelasannya di sini. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Bukan berarti saudara dan saya imannya dibuat menjadi sempurna oleh Yesus, bukan. Tetapi dengan mata tertuju kepada Yesus yang telah mencapai kesempurnaannya itu, maka iman saya dan saudara dapat dibimbing dan dituntun untuk sampai kepada kesempurnaannya. Amin. Oke, nah, Yakobus 1 ayat 3 dan 4. Kira-kira perjalanannya seperti apa? Orang benar dapat hidup oleh iman, yaitu iman yang dipimpin, yaitu hidup oleh iman artinya dipimpin kepada iman, ya, dipimpin kepada iman. Bagaimana caranya dia dapat mencapai iman yang sempurna? Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu, rupanya imannya diuji. Itu menarik loh, saudara. Ujian imanmu, ya, itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna. Jadi iman yang menjadi sempurna itu adalah iman yang diuji sehingga menjadi sempurna. Di dalam hal yang sangat real ini, saudara, dicatat di Yakobus 2 ayat 22. Nah, jadi orang kalau bertanya-tanya mengenai Yakobus 2 ayat 22 ini, katanya orang dibenarkan karena iman atau juga oleh perbuatan. Gitu. Saudara bisa jawab, "Oh ya, maksudnya iman di situ adalah iman yang menjadi sempurna." Gitu. Dan perbuatan itu dikatakan di sini apa? Oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna, gitu. Nah, ini saudara, kalau saudara perhatikan ini adalah satu rancang bangun daripada iman, gitu. Rupanya orang benar ini itu harus
frame-nya atau packaging-nya itu adalah kalau ada iman gitu. Karena apa? Karena dia menjadi status orang benar itu hanya karena dibenarkan melalui iman percaya kepada manusia Kristus Yesus. Dan bukan hanya sampai di situ. Orang yang benar ini harus hidup oleh iman. Bukan hanya bertolak dari dibenarkan ini oleh karena iman, tapi dia juga dipimpin kepada iman. Iman yang apa? Iman yang menjadi sempurna. Dan rupanya iman ini bisa menjadi sempurna kalau iman ini diuji. Gitu. Kan? Iman ini diuji. Kamu diuji mengenai, kamu sungguh-sungguh percaya enggak? Jangan-jangan nih, iman kita ini hanya karena kekhawatiran dunia, khawatir mengenai kebutuhan, khawatir mengenai fasilitas apa yang kita perlu dan butuhkan di dunia ini, sehingga iman kita ini tidak tahan uji, gitu kan? Imannya nggak mungkin jadi sempurna kan, gitu. Jangan-jangan nih, iman kita ketika diuji dengan tipu daya kekayaan dunia ini, itu tidak lolos dalam ujian, gitu, sehingga iman kita tidak menjadi sempurna. Jadi semua tindakan-tindakan yang kita ambil, itu namanya perbuatan. Ini bisa muncul ada kata-kata perbuatan iman. Perbuatan-perbuatan itu bisa membuat kita, dikatakan di dalam Yakobus 2 ayat 22, perbuatan-perbuatan itu membuat iman itu menjadi sempurna. Kalau saudara ingat penjelasan Pak Anton mengenai logos, ya, sebenarnya detailnya ada di situ, ya kan? Detailnya ada di situ. Karena iman itu adalah apa? Iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran mengenai remato Kristo, gitu kan? Firman Kristus. Menarik ya saudara ya? Firman Kristus. Itu artinya menarik. Jadi rema itu adalah pernyataan dari kebenaran. Makanya dalam Yohanes 17 ayat 8, Ibrani 1 ayat 3, itu pakai kata, dan Yesus berkata, dan firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepadaku. Pakai kata pernyataan firman, pernyataan kebenaran yang telah Kau sampaikan kepadaku. Di dalam Ibrani 1 ayat 3 dibilang, yang menopang segala sesuatu dengan firman. Jadi dengan rema atau pernyataan kebenaran. Nah, pernyataannya apa? Pernyataannya itu ketika dikenakan pada daging, ya, pada daging. Artinya apa? Dikenakan pada daging. Dagingnya menjadi hamba dari kebenaran menurut Roma pasal 6 ayat 19. Dagingnya menjadi hamba kebenaran, bukan hamba dosa. Gitu. Ya, dagingnya menjadi hamba kebenaran. Sehingga apa? Dari dagingnya itu muncul apa? Muncul perbuatan-perbuatan yang membuat imannya menjadi sempurna, gitu saudara ya. Nah, kita akan lanjut nih ya. Jadi orang-orang benar ini menjadi sempurna karena imannya menjadi sempurna. Satu. Kedua nih saudara ya, tidak berhenti di situ, tetapi ada istilah nih saudara yang menarik. Kedewasaan penuh. Yang menarik adalah kata penuh itu sebenarnya pakai kata telios. Jadi saudara perhatikan ya. Jadi kedewasaan penuh. Kata penuhnya itu biasanya kan plerooh ya, penuh itu ya. Misalnya menjadi penuh dengan Roh Kudus. Biasanya kata plerooh atau kepenuhan kealahan itu biasanya pakai kata plerooh. Ini penuh di sini rupanya kalimat aslinya itu sempurna. Jadi harusnya nih ya, LAI menerjemahkannya kedewasaan sempurna. Harusnya begitu. Jadi saudara pertama ya, imannya harus menjadi sempurna. Dan tidak hanya sampai di situ. Iman yang sempurna itu seperti apa nih, Pak? Seperti apa yang dimaksud iman yang sempurna ini? Bolehlah menjadi setiap perbuatan-perbuatan itu yang kita lakukan, yang kita kerjakan, artinya setiap anggota-anggota tubuh kita itu menjadi hamba kebenaran sehingga menghasilkan perbuatan-perbuatan. Contoh kan kemarin itu ya, ketika dihina, gitu kan? Ketika dihina kemarin Mira yang ngomong, ketika dicaci maki gitu, ketika dia dihina gitu, dia tidak membalas dengan hinaan,
Karena kalau dia balas dengan hinaan, maka apa? Maka keinginan, maka anggota-anggota tubuhnya itu menjadi hamba kelaliman, kan? Gitu. Tapi dia menjadikan apa yang dia lakukan adalah apa? Dia tahu firman, dia dengar firman, dia tahu kebenaran, dia dengar kebenaran. Kebenaran itu anggota-anggota tubuhnya itu tunduk pada kebenaran yang dia kenal dan dia dengar itu. Ya kan? Sehingga anggota-anggota tubuhnya menjadi hamba kebenaran. Anggota kebenaran itu menjadi apa? Menjadi senjata untuk anggota-anggota tubuhnya gitu. Ya, menjadi senjata kebenaran gitu, sehingga menghasilkan perbuatan-perbuatan, ya kan? Nah, tapi sampai mana tuh? Ukurannya apa? Naik di sini. Ini gunanya poin ini. Sampai mana? Sampai titik mana? Ada ukuran nggak? Ada ukurannya, teman-teman. Ada ukurannya, ya. Karena Yesus itu menjadi teladan, maka ukurannya adalah kedewasaan sempurna itu. Iya ya. Jadi iman yang sempurna itu harus sampai kepada kedewasaan yang sempurna, kedewasaan penuh, yaitu telios. Itu artinya apa? Tingkat pertumbuhan sesuai kepenuhan Kristus. Saya tanya nih saudara, apa yang dimaksud dengan kepenuhannya Kristus? Itu penting sekali itu. Yohanes 1 ayat 14. Kepenuhan Kristus itu adalah logos dikenakan pada dagingnya Kristus. Gitu. Nggak kemana-mana. Jawabannya hanya itu. Jadi kepenuhan Kristus itu adalah logos, ya, itu dikenakan pada dagingnya Kristus. Itulah kepenuhannya Kristus. Dalam bahasa yang lebih injili, dalam bahasa yang lebih injili, itu adalah dia melakukan kehendak Bapanya dan menyelesaikannya. Gitu, ya. Dia melakukan segala kehendak Bapanya dan menyelesaikannya. Gitu. Ya. Itu yang dia bilang, firman-Mu yang Engkau telah sampaikan kepadaku. Di dalam Yohanes 17 ayat 8. Dia katakan, telah kusampaikan kepada mereka. Oke. Nah, karena ukurannya itu adalah kepenuhan Kristus, yaitu logos, ya, itu dikenakan di dalam dagingnya Kristus, maka Kristus itu apa? Oh, Kristus itu adalah kepala. Oke, Kristus itu adalah kepala dari apa? Kepala dari jemaat. Jadi ini bicara mengenai kesatuan. Ini bicara mengenai kesatuan. Makanya di awal itu, di awal Efesus 1, Efesus 4 ayat 13 itu, silakan Pak Tadus. Saya pikir Bapak mau bertanya karena raise hand. Enggak ya? Oke, by accident. Jadi Efesus 4 ayat 13 itu ya, cepat-cepat ya teman-teman biar kita tanya jawab. Masih ada ini nih, masih ada. Jadi sampai kita semua telah mencapai kesatuan. Jadi ada kata kesatuan, itu jemaat dan Kristus itu adalah kepala. Ya. Nah, kesatuan dari apa? Dari iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Jadi kesatuan dari iman dan pengertian yang benar mengenai anak Allah. Maksudnya apa? Anak Allah ini adalah manusia Kristus Yesus yang mencapai kesempurnaannya. Sehingga karena itu dia menjadi pokok, dia menjadi yang sulung, dia menjadi teladan. Ini pengertiannya. Kan di sini penting sekali ya. Kita memiliki kesatuan iman. Artinya memiliki kesatuan percaya gitu, ya. Yang kedua adalah memiliki kesatuan pemahaman mengenai anak Allah, yaitu bahwa anak Allah ini adalah manusia Kristus Yesus yang telah mencapai kesempurnaannya sehingga dia menjadi yang sulung, dia menjadi pokok, dan dia menjadi teladan. Nah, kalau demikian, maka karena teladan, maka kita harus ikuti jejaknya. Terus dia siapa? Dia menjadi kepala di atas jemaat, ya.
Ya, dia adalah kepala dan jemaat itu adalah tubuhnya, ya. Dikatakan di dalam Efesus 1 ayat 23, yaitu kepenuhan dia. Jadi jemaat yang adalah tubuhnya ini yaitu kepenuhan dia, ya. Jemaat yang adalah tubuhnya yaitu kepenuhan dia. Jadi kepenuhan kepenuhan Kristus jemaatnya ini. Ada yang menarik loh, Saudara. Ya. Inilah kenapa Kristus memberikan Yohanes 13 ayat 34 ya. Dan Yohanes 5 ayat berapa? 12 ya. Aku memberikan perintah baru kepadamu. Jadi Kristus memberikan perintah baru. Kepenuhan Kristus itu adalah logos dikenakan di dalam dagingnya. Sekarang kepenuhan kita itu apa? Kita kepenuhan Kristus gitu. Kepenuhan Kristus. Lebih nyata. Artinya ikutin jejaknya Kristus gitu loh. Ya? Oke? Nah, apa yang lebih detail dari masalah kepenuhan ini, Saudara? Tadi saya udah jelaskan ya. Menjadi hamba kebenaran. Jadi ketika Kristus itu mengenakan logos, mengenakan firman, maka kamu juga gitu ya. Firman itu harus ada di dalam kamu gitu. Firman itu ada di dalam kamu, itu artinya apa? Firman yang adalah kebenaran. Kamu harus menjadi hamba Allah, yaitu hamba kebenaran. Ada yang bisa baca Roma 6 ayat 19. Secara cepat aja. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia salah. Salah. Roma 6 ayat 19. Aku menyatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Hamba-hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi teman-teman, kepenuhan, kedewasaan yang penuh, kedewasaan yang sempurna bagi orang-orang benar itu bicara mengenai menyerahkan anggota-anggota tubuhnya menjadi hamba kebenaran. Dan itu mengarah kepada pengudusan dirinya gitu. Sehingga dia dapat mengambil bagian di dalam kekudusannya Bapa. Ya, anggota-anggota tubuh. Mata, ya, telinga, tangan, ya, kombinasi dari semua panca indera gitu, menghasilkan tindakan apa? Bagaimana untuk hidup kudus? Ini menarik itu. Bagaimana untuk hidup kudus? Anggota-anggota tubuhmu harus menjadi hamba kebenaran. Jarang-jarang itu. Kan orang hidup kudus tuh gimana ya? Pikirannya yang kudus. Jangan ngomong begitu. Serahkan anggota-anggota tubuhmu, Pak, apa aja yang jadi anggota-anggota tubuhmu? Jaringan sarafmu. Jadi senjata kebenaran. Kalau dia tidak jadi senjata kebenaran, apa katanya jadi senjata kecemaran. Menjadi jadi kalau tidak menjadi senjata kebenaran atau hamba kebenaran, dia menjadi hamba kecemaran loh tadi dikatakannya. Gitu. Hanya sebaliknya yang akan terjadi gitu. Ya, itu penting. Jadi untuk penuh atau untuk menjadi sempurna. Ya, ini menarik ya. Jadi jangan-jangan ini menarik juga. Ntar saya cari ininya ya. Tapi ini pakai pleroo ya. Kalau ini pakai telios loh. Jadi seolah-olah saudara, penuh itu adalah prosesnya. Tapi targetnya adalah sempurna gitu. Ya. Jadi saudara dan saya bukan hanya harus sampai pada iman yang menjadi sempurna, tetapi sampai pada kedewasaan yang sempurna. Ya. Oke. Yang kedua, dengan demikian, saya dan saudara dengan tabiat seperti itu, dengan karakter seperti itu yang disebut berkodrat ilahi.
Itu yang disebut berkodrat ilahi. Artinya natur atau kodrat yang di-inspired oleh kebenaran gitu. Oleh firman, oleh logos. Tapi logos yang hidup itu, firman yang hidup itu Yesus jadinya. Karena dia yang secara sempurna mengenakan logos di dalam dagingnya gitu. Itu juga jawaban untuk kenapa Yesus disebut Sang Firman. Karena dia yang secara sempurna mengenakan logos di dalam dagingnya gitu. Oke? Nah, ini yang dikatakan saudara di dalam Kolose 2 ayat 7 ya. Ayat 7 sampai 15, kemudian 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 15, berakar di dalam dan dibangun di atas Kristus. Itu jadi ada prosesnya. Nanti kita bahas lain waktu itu ya. Nah, apakah sampai di sini? Sampai kedewasaannya sempurna? Enggak, teman. Ada satu hari nanti yang membuktikannya. Bahwa benar orang-orang benar ini menjadi sempurna. Yaitu apa? Kalau dia dimuliakan bersama dengan Kristus. Dan itu akan dinyatakan oleh apa, saudara? Hari Tuhan. Ketika tiba kesudahannya, itu akan dinyatakan oleh hari Tuhan. Gitu. Nanti kalau saudara bisa sempat baca 1 Korintus 3 ayat 10 dan 15 ini, itu juga hari Tuhan, di mana setiap pekerjaan orang yang dibangun di atas dasar Kristus tadi, itu diuji. Itu diuji. Ada pekerjaan yang menghasilkan kemuliaan, tetapi ada pekerjaan yang mengalami kerugian. Mengalami kerugian. Ya. Nah, jadi orang benar ini, orang benar yang menjadi sempurna ini, itu akan terbukti nanti saudara, kalau dia benar-benar dimuliakan bersama dengan Kristus. Secara umum, mengenai dimuliakan bersama Kristus, itu digambarkan di dalam Alkitab oleh Paulus dengan kata menderita. Gitu. Setiap kata yang menuju kepada kemuliaan, itu selalu diasosiasikan dengan menderita. Roma 8 ayat 17 berkata begitu. Menderita bersama-sama dengan dia, maka dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Dan yang menarik ada, saudara. Menderita bersama-sama dengan dia ini terasosiasi langsung dengan Kristus itu adalah hidupnya. Kristus itu adalah hidupnya. Nah, sekarang begini, saudara. Katanya orang benar itu hidup oleh iman. Iya kan? Rupanya sekarang saudara bisa simpulin di bagian terakhir. Orang benar itu, Kristus itu adalah hidupnya. Oke? Oke, saudara ya. Orang benar itu, ya, orang benar itu hidup oleh iman. Dan bukan hanya berhenti di situ, tetapi orang benar itu, Kristus itu adalah hidupnya. Maka orang benar ini akan menjadi sempurna. Akan mencapai yang namanya kesempurnaan. Amin. Kita tutup dulu dalam doa ya, baru kita bertanya jawab. Bapak, kami mengucap syukur untuk kebenaran-kebenaran firman-Mu. Teruslah singkapkan supaya berbuat 30, 60, 100 kali ganda. Supaya terus diperkaya di dalam manusia batinnya kami. Dan dapat terinternalisasi, melahirkan satu pancaran kemuliaan sehingga tubuh kami juga, Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk hikmat, untuk segala pewahyuan yang Engkau boleh, pengilhaman yang Engkau boleh nyatakan sehingga kami dapat mengerti, mengikuti caramu, mengikuti pikiranmu, sehingga kami dapat menemukan kebenaran itu dan kami bersuka cita di dalamnya. Hamba-hambamu dimanapun mereka berada, Tuhan, hamba berdoa untuk supaya Engkau terus bekerja. Biarlah Roh Kudus Engkau terus menyingkapkannya ini, membawa, mengajar kami ke dalam seluruh kebenaran, supaya kami menemukan sukacita yang lahir dari setiap kebenaran itu, supaya sukacita kami menjadi penuh di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa. Segala kemuliaan, hormat kami kembalikan kepadamu di dalam Kristus Yesus Putra Tunggal-Mu yang telah menjadi sempurna.
kami mengucap syukur dan berdoa. Engkau yang percaya, engkau yang diberkati. Bersama dengan saya katakan, amin. Amin. Boleh? Amin. Itu?